ayatnya yang ke-7 saudara, sampai ayatnya yang ke-12. Sama kita baca ini, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Tuhan berfirman, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternak. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah ini lalu memukul batu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri akan memberikan. Saudara, kalau saudara dan saya melihat dalam pasal yang ke-20 ini, Bapak Saudara, bahwa yang saya temukan adalah bagaimana Tuhan kembali lagi, berulang lagi mengizinkan atau membiarkan Musa masuk di dalam ujian, ya, menghadapi bangsa Israel dengan segala tingkahnya, dengan segala sikapnya, dengan segala keras hatinya. Karena kita melihat dalam ayat yang kedua, mereka bersungut-sungut lagi karena mereka tidak punya air. Dan kalau saudara melihat dalam ayatnya yang pertama, saudaraku, ya, dalam ayat yang pertama saya bacakan begini, saudaraku. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, kepada gurun Sin dalam bulan pertama. Ya. Dalam bulan pertama, ya, saudara. Bulan pertama kalau dalam bangsa Israel itu di bulan kitanya bulan September atau Oktober, saudara. Ya, tetapi yang saya mau sampaikan adalah di bulan pertama. Artinya kalau kita bicara tentang bulan pertama di tahun kita adalah Januari, ya saudara. Ya, di awal tahun Musa sudah harus menghadapi yang namanya ujian. Di awal tahun bangsa Israel juga menghadapi ujian, bagaimana mereka tidak punya air, ya saudara. Kadang kita bilang begini, Tuhan awal tahun si ambekan dikit, ya kan saudara. Kayak kita habis lari, ya baru finish, baru nyelesain tahun, ambekan dulu. Ya, tapi berapa banyak kali kehidupan kita di awal tahun sudah harus menghadapi yang namanya masalah, pergumulan hidup, tantangan, ya, hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang mengagetkan. Tetapi itulah kehidupan, ya saudara. Kehidupan tidak bisa tawar-menawar. Dan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah sikap ketika kita harus menghadapi yang namanya ujian. Tuhan mau supaya kita bersikap dengan benar waktu kita menghadapi ujian. Ada amin, saudara? Sikap kita, perkataan kita, saudara, respon kita waktu menghadapi yang namanya ujian. Tuhan mau, Tuhan menuntut, bukan cuma Tuhan mau, tapi Tuhan menuntut sebagai orang percaya, ya saudara. Memang Musa bicara tentang pemimpin, tetapi kita semua, buat saya, kita harus punya sikap yang benar ketika kita menghadapi yang namanya ujian, masalah, pergumulan hidup. Perhatikan baik-baik sikap kita waktu kita menghadapi yang namanya masalah. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kemudian kita salah bersikap, kita salah meresponi masalah. Karena kemudian di pasal ini kita melihat di situ Musa gagal. Musa marah, dan apa saudara? Dia pukul bukit batu itu. Tuhan cuma bilang sama Musa, bilang sama bukit batu keluar air, maka
keluar air. Tetapi karena waktu itu Musa dongkol, saudara, Musa jengkel, Musa sebel, Musa bosen. Buat Musa, kok nggak berubah-berubah ya? Itu saudara. Kok nggak berubah-berubah ya? Sudah berpuluh tahun ini, sudah perjalanan puluhan tahun, karena mereka sudah dari Kades, udah mau masuk ke tanah Kanaan. Kan Musa kan pada akhirnya juga waktu mau masuk tanah Kanaan, dia diambil dulu sama dia. Buat Musa, kok nggak roba-roba ya? Maksudnya gini loh, sudah mereka udah tambah tua gitu. Ya, bangsa Israel yang seangkatan sama Musa juga sama, sudah sama-sama tua kayak Musa. Musa 120 tahun waktu dia mati. Berarti ini orang-orang sudah umur sudah lanjut juga 90 tahun, tapi nggak pernah roba-roba gitu. Capek Musa, lelah Musa, bosan Musa. Sampai kemudian yang jadi masalahnya adalah kemudian sikap Musa jadi teledor gitu. Dan saya mau bilang begini, sudah, tiap-tiap ujian tuh punya kemenangannya masing-masing. Ada amin, saudara? Tapi tiap-tiap ujian juga punya kegagalannya masing-masing. Maksud saya begini, kita nggak bisa pakai kemenangan ujian yang kemarin untuk apa? Untuk kita pakai menghadapi ujian yang sekarang. Kemenangan di ujian yang kemarin ya yang kemarin. Kemenangan ujian yang sekarang adalah untuk sekarang. Dan dalam setiap ujian itu ada kalah dan ada menang. Ini saudara. Makanya ini menjadi sebuah pelajaran buat saya dan saudara tentang bagaimana meresponi sebuah masalah, bagaimana meresponi sebuah keadaan yang menguji hati kita, menguji iman kita, menguji kesabaran kita, menguji percaya kita sama Tuhan, menguji pengharapan kita sama Tuhan. Musa waktu itu marah, salah bersikap. Dia pukul gunung batu itu 2 kali. Wah. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan marah sama Musa. Di situ Tuhan kecewa sama Musa. Di situ Tuhan bilang, kamu nggak bisa masuk tanah Kanaan. Tolong kita ya saudara. Ada amin saudara. Kita butuh kekuatan, kita butuh hikmat, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan untuk terus menyertai kita. Bukan cuma kemarin kita butuh Tuhan, tapi sampai selamanya. Ada amin saudara. Karena yang namanya pergumulan tuh masih ada di depan, ya. Bahkan di hari ini ada pergumulan yang baru, besok ada pergumulan yang baru, nanti bulan depan ada pergumulan yang baru, nanti kapan lagi ada pergumulan yang baru. Dan tiap-tiap pergumulan itu saya pikir begini, kita butuh Tuhan untuk kita bisa menghadapinya saudara. Ada amin saudara. Untuk kita bisa menanggulangi setiap pergumulan-pergumulan itu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merespon, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Dan itu yang saya katakan bahwa kita nggak bisa pakai kemenangan yang kemarin kita pakai untuk pergumulan yang hari ini. Tidak bisa. Saya bersyukur waktu mama saya dipanggil pulang, saudara. Ya, saya bersyukur waktu mama saya dipanggil pulang, saya bisa merespon itu dengan sikap yang benar. Ya. Tiap pagi ketika mama ada di gereja, disemayamkan di gereja, tapi doa pagi tetap jalan. Dan saya nggak oper sama orang, saya bilang, aduh saya lagi kacau balau. Enggak, saya berusaha untuk tetap bersikap, tetap bisa berdiri tegak. Ya, dalam situasi kondisi apapun juga saya harus tetap berdiri tegak. Saya masih melayani, ya saudara, walaupun hati ini lagi hancur, lebur. Tapi saya mau bilang begini, waktu saya menghadapi masalah yang baru di hari ini, saya nggak bisa pakai kemenangan yang dulu. Kan yang dulu saya bagus Tuhan, yang dulu saya jadi contoh Tuhan, nggak bisa. Hari ini, waktu saya menghadapi pergumulan yang baru, seperti apa sikap saya?
Seperti apa sikap saudara menghadapi itu? Adakah saudara merespon dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar? Kalau dulu saudara berhasil menangani masalah dengan diam, berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, pertanyaannya, hari ini saudara menghadapi masalah dengan cara yang seperti apa? Masihkah sama? Atau dengan respon yang berbeda? Dengan mengeluh, dengan marah-marah, dengan nyalain orang. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Sesuatu yang tidak mudah, Saudara. Ya. Bahkan saya mau bilang, untuk seorang Musa sekalipun, ya Saudara, ketika dia menghadapi masalah yang pertama dia berhasil, kedua dia berhasil, yang ke-100 dia berhasil, yang ke-200 dia berhasil. Waktu yang ke-354 misalnya, dia gagal. Tiap-tiap masalah ada resikonya, tiap-tiap masalah juga ada upahnya. Ada amin, Saudara? Tiap-tiap masalah itu ada resikonya. Kalau kita gagal, maka ada resiko yang kita akan terima. Tapi kalau kita berhasil, ada resiko juga yang kita akan terima. Ada berkat juga yang kita bisa terima dari setiap masalah pergumulan hidup kita. Ini bagian yang pertama yang kita bisa lihat bagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana kita jangan sampai kita salah dalam merespon masalah. Jangan sampai kita salah dalam kita merespon pergumulan-pergumulan hidup kita. Mungkin terlalu menyakitkan, mungkin terlalu membingungkan, mungkin. Tapi saya masih percaya ada Tuhan yang menolong saya dan saudara. Ada Tuhan yang membela kita, ada Tuhan yang memampukan kita. Ada amin, saudara. Makanya saya cuma bilang begini, kita nggak bisa menghadapi masalah seorang diri. Kita juga nggak bisa menghadapi masalah dengan mengandalkan pengalaman kita yang kemarin. Nggak bisa. Tiap-tiap masalah itu punya caranya masing-masing untuk bisa menyelesaikan. Dan saya percaya caranya itu bisa kita dapatkan kalau kita bersama dengan Tuhan menghadapi masalah itu. Kalau kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, maka kita diberi hikmat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita sudah buntu tetapi nggak ngerti caranya. Tuhan kasih hikmat sama kita, Tuhan memampukan kita untuk bisa menghadapi masalah-masalah ini. Nah, tolong kita, Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat bagian yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sama kita baca ayat ini, saudara, ayat 14 sampai 18. 1, 2, 3. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudara Israel, kau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Dia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasan. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerah. Ayat 18. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu. Orang Israel, saudaraku, sudah lama tinggal di Mesir, dan buat mereka ini menjadi sebuah reuni sebetulnya sama Edom. Ya saudara, buat mereka ini sebuah reuni keluarga, saudara. Ya, makanya kalau saudara perhatikan cara mereka menyampaikan apa keinginan mereka, caranya berbeda. Kayak lagi nyeritain pengalaman, saudara. Kayak lagi nyeritain pengalaman, oh dulu saya kemarin ini, gitu. Kayak lagi nyeritain pengalaman sama seorang yang dekat, sama seorang yang ya ada kerabat gitu, saudara. Memang mereka kerabat. Ya. Mereka juga tahu, saudaraku,
Kenapa saya katakan ini kerabat? Karena ini adalah Esau. Edom itu Esau, ya, saudaranya Yakub, saudara. Makanya buat mereka ini saudara, ini keluarga, ini kerabat. Dan mereka juga dengar cerita tentang bagaimana perselisihan di antara nenek moyangnya mereka, ya saudara. Israel dengar bahwa Esau dan Yakub itu, saudaraku, itu pernah bertengkar. Tetapi Yakub pernah cerita, gitu saudara. Nanti nggak saudara? Ya, Yakub ini pernah cerita. Enggak, puji Tuhan. Kan cerita itu dari keturunan ke keturunan, ya. Kita tuh papa tuh pernah ribut, opa tuh pernah ribut sama kakaknya opa Esau. Tapi udah selesai, puji Tuhan. Satu saat dalam perjalanan kami dipertemukan sama Tuhan. Ya. Opa tuh takut waktu ketemu sama opa Esau tuh. Mungkin dia cerita begitu ya saudara, sama cucu-cucunya. Ya saudara, opa tuh takut waktu itu. Opa tuh takut. Ya. Tapi waktu ternyata opa Esau tuh baik sekali orang. Dipeluk opa tuh. Bahkan opa tuh pengen jalan sama-sama, diajak jalan sama-sama, tapi opa nggak mau lah, nggak enak. Ceritanya begitu dari versinya Yakub, dari sisinya Yakub, cerita kepada keturunannya itu seperti itu. Tapi ternyata waktu Esau cerita sama keturunannya beda. Sudah. Ya. Benar, Esau pernah ketemu sama Yakub, pernah berdamai, tapi ternyata nggak pernah beres hatinya Esau. Jadi setiap kali dia ceritanya cerita yang pahit, cerita bagaimana Esau ditipu. Saya nggak tahu, adakah Esau pernah cerita tentang semangkuk kacang merah sama anak cucunya? Saya nggak tahu. Tapi biasanya kalau orang bela diri itu cerita-cerita yang sesungguhnya diumpet-umpetin. Ya maaf, saya juga begitu kan saudara. Ya, kalau kita mau diseneni, kita pulang ke salah diseneni, padahal kita punya salah. Ya saudara, nabrakin mobil orang, kita dimaki-maki balik uang. Ya, kita dituding-tuding, ngomong setan, ya, goblok, ya. Ditahu diri, ya. Masa kita dimukul? Kita kan nggak salah, padahal nyerempetin mobilnya orang. Misalnya. Dari sisi Esau nggak pernah selesai, ceritanya beda, versinya beda. Makanya, saudaraku, waktu Moab dengan Israel mau lewat, waduh, kok bisa pulang ini ya orangnya? Gitu. Dan waktu Israel baik-baik minta izin, nggak bisa. Kenapa? Karena kebencian itu sudah mendarah daging dalam diri daripada keturunannya Esau, Moab. Amarah itu, makanya Moab itu artinya merah. Kebencian itu, saudaraku, itu selalu terpelihara baik, karena disiram, dipelihara dengan baik. Karena saya cuma mau katakan hal yang pertama, cerita apa kita kepada anak-anak kita? Apa yang kita ceritakan? Adakah kita sedang menceritakan tentang kepahitan-kepahitan kita? Lalu kemudian tanpa kita sadar, saya percaya tanpa kita sadar, atau ada orang juga yang sengaja. Supaya apa? Supaya kepahitan kita itu diturunkan kepada anak-anak kita. Dan ini mengerikan. Membuat anak-anak kita tidak diberkati oleh Tuhan. Moab akhirnya dihancurkan, saudara. Moab dihancurkan.
pagi hari ini ya saudara, supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan ya, untuk bisa menyelesaikan setiap rasa kecewa, rasa marah, rasa apapun juga. Kita diberikan kekuatan untuk kita bisa mengatasi semuanya ya, bahkan kita bisa bercerita tentang sesuatu yang benar saudara. Karena saya mau bilang begini, biarlah anak-anak kita menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara ya. Anak-anak kita menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menjadi pewaris bumi tapi juga surga. Tolong kita pagi hari ini, tanpa punya tujuan apa-apa, tapi saya berpikir ini penting buat kita renungkan pagi hari ini. Cerita seperti apa yang kita ceritakan buat anak-anak kita? Tentang si A, tentang si B, tentang omnya, tentang tantenya, tentang opanya, tentang umanya, tentang siapa teman kita, saudara. Sampai kemudian akhirnya secara tidak sadar ini anak ini tertularkan kepahitan. Akhirnya apa? Edom hancur. Edom kehilangan masa depan. Edom dihabisi. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Di Tuhan saya tidak berbanyak firman Tuhan. Tadi waktu saya mau mulai firman saya agak, karena saya dengar papa mertua saya dipanggil Tuhan saudara. Tadi pagi. Ya. Tuhan baik ya saudara. Tuhan baik. Apapun yang terjadi, kita harus berkata Tuhan tetap baik buat kita saudara. Ya. Selalu berdoa supaya tidak ada apa-apa gitu saudara. Ya. Maaf saya sampaikan ini ya, dari pemeriksaan karena nanti ini akan jadi heboh pasti ya saudara. Tapi waktu saya di Bali, yang pertama yang saya cek adalah papa ya, di tesnya bukan antigen tapi di tesnya tes swab. Saya sampaikan ini supaya ini paling tidak nggak ngawur ini cerita. Tapi saya tidak tahu saudara kelanjutannya ya saudara. Swab dan hasilnya negatif ya. Dan sebetulnya kami bawa papa juga ke rumah sakit beberapa hari yang lalu. Hari apa ya? Hari 2 hari lalu apa ya? 3 hari lalu itu Selasa ya. Selasa kami bawa ke Permata saudara ya, karena sudah terlalu malam. Jadi memang kan pemeriksaan kalau masuk rumah sakit kan harus detail ya saudara sekarang tentang coronanya. Tapi dari pemeriksaan rapid itu non reaktif saudara. Hasilnya itu non reaktif ya. Dan nanti ini pasti jadi ini saudara. Tapi hasil pemeriksaan ini non reaktif ya saudara. Tapi memang papa ya itu punya pneumonia apa ya, memang ya karena dulu ya saudara ya, banyak putihnya gitu di paru-paru waktu di ronsen tuh saudara ya, banyak putih gitu saudara. Jadi memang ya menyangkutnya tentang pernafasan gitu saudara. Tapi kan kalau orang sesek ya langsung dikaitkannya dengan corona gitu. Tapi saya tidak tahu juga. Saya juga tidak mau. Saya akan informasikan secara gamblang sama Bapak Ibu Saudara, karena saya juga tidak mau menyembunyikan hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga harus terbuka sama Bapak Ibu Saudara. Ya, terserah Tuhan seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara. Tapi saya berdoa supaya dan bantu doa juga supaya hasilnya negatif ya saudara ya, karena kalau positif agak bingung juga nih ya, agak bingung juga karena ini bicara tentang orang tua saya saudara, udah ya tentunya terakhir ada kontak gitu saudara ya, ada kontak. Jadi saya juga harus
periksa juga ya saudara. Apalagi ini saya bingung, ada kematian. Besok ada pemberkatan nikah di Bandung saudara. Bantu doa buat saya saudara, supaya saya dikasih kekuatan, dikasih hikmah ya saudara. Dan yang terpenting adalah saya sih berdoa, tapi terserah Tuhan bis ya saudara, terserah Tuhan. Karena ketika pun kita diizinkan masuk dalam masalah, tapi Dia juga yang memampukan kita untuk kita bisa mengatasi. Amin saudara ya. Saya percaya sedalam-dalamnya lembah kekelaman yang kita harus lewat, tetapi ada Dia yang tidak pernah tinggalkan kita. Jadi saya percaya saudara, saya percaya penuh ya, dan saya harus sampaikan sama ibu saudara bahwa Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Ketika pun kita tidak berdaya, tapi Dia punya cara untuk mengangkat kita lagi. Dia punya cara untuk membangkitkan kita lagi. Dia punya cara untuk mengeluarkan kita lagi dari lembah kematian, dari lembah kekelaman. Mari kita menyembah Tuhan.